Maafkan aku, Riz. Aku sayang sama kamu, tapi aku terpaksa melakukan semua ini. Aku gak mau jalani hubungan yang gak pasti. Aku pun punya mimpi yang akan kubangun di keluarga kecilku nanti. Maaf Tiara, aku telat. Tadi aku disuruh bos dulu cari rumput untuk makan sapi. Iya, gak apa-apa kok, Riz. Aku pun baru nyampe. Ada apa, Ra? Tumben kamu ngajak ketemuan. Begini, Riz. Aku harap kamu bisa memaklumi keputusanku ini. Aku minta kita putus. Apa? Apa aku nggak salah dengar? Kenapa kok tiba-tiba kamu minta putus? Emang salah aku apa? Kamu gak ada salah. Aku yang salah. Karena aku harus menikah dengan laki-laki pilihan orang tuaku. Iya, tapi kenapa, Ra? Kenapa orang tuamu lebih milih laki-laki itu dibandingkan aku? Apa karena kerjaanku hanya ngangonin sapi? Walaupun begitu, aku pun bisa menafkahi kamu dan anak-anak kita nanti. Nanti kata kamu. Sampai kapan aku harus menunggu, Riz? Sementara umurku sudah tidak muda lagi. Iya, sabar Tiara. Aku pun lagi nabung ini. Aku tidak mau berlama-lama menunggu sampai kamu siap nikahi aku. Aku pun pingin seperti teman-temanku yang anaknya udah pada besar. Sementara aku, dengan umurku yang sudah segini, aku belum juga punya anak. Jangankan punya anak, menikah aja belum. Aku mohon, Ra. Tunggu aku sebentar lagi. Maaf, Riz. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak bisa menunggu kamu lagi. Tiara, tunggu aku. Jangan tinggalkan aku, Tiara. Tiara. Ah. Aha, dari mana aja kamu? Loh, itu kenapa? Kamu nangis? Gak apa-apa, Mak. Gimana? Udah jadi kamu bertemu dengan Aris? Udah kamu putuskan dia? Sebentar lagi calon suamimu mau datang. Mama gak mau kamu ada hubungan lagi dengan si Aris itu. Iya, Mak. Aku udah ketemu dia tadi. Sudah kuputuskan dia. Bagus kalau begitu. Lagian, ngapain kamu tungguin dia? Mending kamu sama laki-laki yang pasti. Pasti kaya, pasti ganteng, dan pasti ngasih kamu keturunan. Iya, Mak. Tiara masuk ke kamar dulu. Jangan nangis bombay pula kamu di dalam kamar. Bentar lagi calon suamimu datang. Jangan sampai bengkak matamu tuh dilihat sama dia. Maafkan aku, Riz. Aku sayang sama kamu. Tapi aku terpaksa melakukan semua ini. Aku gak mau jalani hubungan yang gak pasti. Aku pun punya mimpi yang akan kubangun di keluarga kecilku nanti. Padahal aku sudah bicara sama bapak dan ibu mau menikahi kamu, Tiara. Aku juga udah ada rencana untuk menggadaikan sertifikat rumah untuk modal kita nikah nanti. Tapi apalah dayaku, kamu lebih milih dia daripada aku. Udah, gak usah dipikirin. Itu berarti dia bukan jodohmu. Emang bapak tahu apa yang lagi aku pikirin? Ya tahulah. Beritanya cepat menyebar di desa ini. Tiara mau menikahkan dengan Kang Mulyo. Apa? Jadi Tiara kawin dengan bos, Pak? Apa aku nggak salah dengar? Bos kan sudah punya istri. Tapi nggak heran lah. Kerjaannya kan kawin cerai aja.
Tapi kenapa harus dengan Tiara? Ya begitulah Riz. Jika kekayaan sudah berbicara, tampang ganteng pun gak jadi jaminan. Kamu lapar, beli makanan kan gak bisa cuma pakai tampang ganteng doang. Udah Riz, gak usah dipikirin. Itu tandanya Tiara bukan wanita yang baik buat kamu. Pak, jangan ceraikan ibu. Ibu akan berusaha lagi supaya bisa kasih anak buat kamu, Pak. Ah, berisik. Kamu udah gak ada gunanya lagi bagiku. Besok aku akan menikahi cewek tercantik di kampung ini. Apa, Pak? Tidak, Bapak nggak boleh nikah lagi. Kalau Bapak nikah lagi, Ibu mau tinggal di mana? Itu terserah kamu. Talak sudah kujatuhkan. Kamu bukan istriku lagi. Jadi, silakan kamu kemasi barang-barangmu. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau melihat kamu ada lagi di rumah ini. Karena sebentar lagi aku akan bawa istri baruku ke rumah ini. Pergi. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak tega memperlakukan Ibu seperti ini? Hanya gara-gara Ibu nggak bisa kasih keturunan. Lihat aja, Pak. Karma itu pasti akan kembali kepadamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pasti calon mantuku datang. Kang Mulya, mari masuk, Kang. Terima kasih, Bu. Tiaranya mana, Bu? Aku nggak sabar nih mau bertemu Tiara. Yang sabar toh, Kang. Bentar ya, aku panggilkan Sek. Tiara, calon suamimu udah datang ini. Cepetan keluar. Mama tunggu di luar ya. Iya, Mak. Sebentar. Ini Tiara, Kang Mulyo yang akan jadi suamimu. Saya Mulyo. Panggil saja Kang Mulyo, ya. Tiara. Mak, apa nggak salah Mama nikahkan aku dengan om-om begini? Dah, kamu ngikut aja. Biar kata om-om, yang penting kamu nikah dan hidupmu dijamin sama dia. Cantik tenan rupanya Tiara iki loh. Dilihat dari dekat. Biasanya aku hanya memandang wajahmu dari jauh lewat foto. Alah, Kang Mulyo iki bisa aja. Jadi gimana, Kang? Kapan Kang Mulyo menikahi anakku? Nggak apa-apa kok, Kang. Santai aja, nggak perlu buru-buru. Mana bisa gitu, Tiara? Mama udah nggak sabar pengen emang cucu. Memang duitnya sekalian. Iya benar. Kakang juga udah nggak sabar mau punya momongan dari Dek Tiara. Gimana kalau besok aja? Apa? Kok cepet kali, Kang? Aku belum ada persiapan. Dek Tiara tenang aja. Semuanya biar Kakang yang urus. Gimana toh? Sip? Sip. Sekarang kamu buatkan kopi untuk Kang Mulyo. Baik, Mak. Ingat ya, Mak. Perjanjian kita. Kalau anak Mama tidak bisa kasih aku keturunan, aku akan ceraikan dia. Ini, Mak, yang aku janjikan. Asik. Bisa nih. Aku pakai uang ini untuk beli emas. Mas, bengong aja.
Mikirin apaan sih? Mikirin aku ya? Enak aja. Siapa juga yang mikirin kamu? Terus, jangan keseringan bengong di siang bolong gini, Mas. Nanti kesambet loh. Kesambet cewek cantik seperti aku. Udah deh. Aku lagi nggak mood nih bercanda. Kamu ngapain kesini? Ih, sewot amat sih. Ya deh, aku nggak bercanda lagi. Mas sudah makan siang? Belum. Aku nggak lapar nih. Nggak mungkin nggak lapar, Mas. Yuk makan bareng aku. Ini udah aku bawakin masakan kesukaan kamu. Terima kasih Wika. Tapi aku nggak lapar. Udah bunyi gitu nggak keroncongan? Yakin? Udah ayo makan. Nyesel loh. Ini masakan kesukaan Mas. Harum. Iya deh. Gitu dong. Patah hati boleh. Tapi kalau perut udah lapar, ya diisi. Jangan biarkan kosong. Seperti hati Mas, sekarang lagi kosong dan harus diisi. Kenapa Mas liatin aku gitu? Jangan lama-lama loh, ntar naksir. Ah, nggak mungkin lah. Walaupun aku sudah putus sama Tiara, tapi aku tetap cinta sama dia kok. Tiara, jaga rumah dulu ya. Jangan kemana-mana. Mama mau pergi beli baju untuk besok. Sekalian beli emas. Tunggu dulu, Mak. Perasaanku nggak enak, Mak, nikah sama Kang Mulyo. Cari orang lain aja, Mak, untuk jadi calon suamiku. Cari orang lain? Kamu pikir beli baju apa? Gak cocok bisa diganti. Gak semudah itu, Tiara. Kamu beruntung bisa dapetin Kang Mulyo. Kalau mama muda seperti kamu, mama udah mau nikah sama dia. Ya kalau gitu mama aja yang nikah sama dia. Jangan suruh aku yang nikah sama dia. Sakit, Mak. Jaga omongan kamu. Kamu gak usah banyak tingkah. Udah, menurut aja. Iya, Mak. Mbak Ningsih, mau kemana Mbak? Kok bawa-bawa tas? Ini Mbak, aku mau cari kontrakan. Loh, kenapa Mbak? Diusir ya sama Kang Mulyo? Kok Mbak tahu? Ya tahu lah Mbak, kan Kang Mulyo ceraikan Mbak karena mau nikah sama anakku, Tiara. Apa? Jadi Kang Mulyo mau nikah sama Tiara? Kok Mbak tega membiarkan Kang Mulyo nikah sama anak Mbak? Mbak kan tahu Kang Mulyo suami aku. Ya mau gimana lagi ya Mbak. Kang Mulyo ngasih aku uang banyak sih. Jadi aku gak bisa nolak. Untuk janda sepertiku ini gak ada suami yang biayai hidupku. Jadi aku jadikan aja anakku ladang uang. Mayan kan? Gak perlu capek-capek kerja, uang ngumpul. Gak habis pikir aku. Ada seorang ibu jual anaknya demi uang. Ingat Mbak, sekarang ini terjadi padaku. Bisa aja suatu saat nanti ini akan terjadi pada anak Mbak. Bacot. Udah berisik. Daripada aku dengerin ocehanmu, lebih baik aku pergi shopping. Bye. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak Ridwan? Udah dikasih makan semua sapi-sapinya? Sehat-sehat semua kan? Kang Mulyo. Udah Kang, beres semua. Alhamdulillah sapi-sapinya semua sehat. Syukurlah Pak. Oh ya Pak, siapkan besok 5 ekor sapi ya, yang sehat-sehat, gemuk-gemuk. Karena aku besok mau mengadakan pesta besar-besaran. Aku akan menikahi Tiara. Tolong Bapak dan Pak Amir potong sapi itu dan bawa ke rumah ya. Siap Kang, laksanakan. Oh ya, satu lagi.
tolong besok suruh Aris bantu-bantu di pesta pernikahanku ya. Layani para tamu undangan. Bilang sama anak bapak, jangan coba macam-macam di sana. Baik, Kang. Tega bener kamu, Leo. Udah pacar Aris diembat. Besok disuruh pula Aris melayani acara pernikahannya. Aris, ingat pesan bapak. Kamu jangan coba mengacaukan pesta pernikahan ini. Paham? Iya pak, iya. Udah, ayo bantu bapak ke dapur, bersihkan dagingnya. Cantik kali kamu, Ra. Andai aja hari ini aku yang jadi pengantin laki-lakinya. Saya terima nikah dan kawinnya Mekarsari binti Kliwon dengan mas kawin 20 ekor sapi tunai. Gimana para saksi? Tidak. Aku tidak terima kamu menikah dengan si tua bangka ini. Asal kamu tahu Tiara, dia ini sudah punya istri dan dia baru saja menceraikan istrinya dan menikahi kamu. Aku mohon Tiara, jangan kamu lanjutkan pernikahan ini. Aku cinta sama kamu. Apa-apaan ini? Jangan kau rusak pernikahan aku dengan Tiara. Tiara, jawab aku. Kamu jangan diam saja. Tolong batalkan pernikahan ini. Aku cinta dan sayang sama kamu, Tiara. Kamu akan menyesal jika menikah dengan dia. Aris, stop. Ini udah menjadi keputusanku. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Dengerin tuh. Tiara udah gak cinta sama kamu. Jadi mending kamu pergi. Jangan ganggu Tiara. Tapi Tiara, aku gak rela kamu menikah dengan dia. Sudah, Aris. Kamu jangan buat malu dirimu sendiri. Ayo kita pulang. Maafkan aku, Riz. Aku pun cinta sama kamu.